Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa qala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qul amantu billah tsumma istaqim Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqa rasulul karim. Ikhwati fillah, Bapak Ibu, adik-adik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di maghrib hari ini kita dihadirkan Allah di Masjid Baitur Rahman untuk bisa sama-sama salat jamaah dan kita sambung sedikit dengan tausiah. Mudah-mudahan menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan-jalan istiqomah. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita berbuah syafaat di yaumil qiyamah. Ikhwati fillah, Bapak Ibu, sebagaimana akhir-akhir ini di televisi maupun di HP kita masih banyak berseliweran berkaitan dengan bencana dan juga donasi yang masih digalang kaum muslimin. Yang namanya bencana alam tentu akan selalu dibicarakan, tetapi apa yang dibicarakan itu akan menentukan kualitas kepribadian. Orang itu bisa dilihat kualitas kepribadiannya dari apa yang dibicarakannya. Paling tidak para ulama menyampaikan ada 3 kepribadian manusia yang bisa dilihat dari apa yang diomongkannya. Nanti kita termasuk pribadi yang mana? Yang pertama, al-jahil, pribadi orang-orang yang bodoh. Yatahaddatsu anil ahdasi. Orang yang bodoh itu selalu membicarakan peristiwa yang terjadi. Ini wong bodoh niku senengane cerita. Apa Pak? Cerita. Jenengan sayang cerita apa? Kok ketoke jenengan niki. Cirinya orang bodoh itu selalu membicarakan kejadian yang terjadi. Enek kobongan yo diceritake, enek tabrakan yo diceritake, enek artis selingkuh yo diceritake, enek banjir yo diceritake. Senengane cerita. Ya kur cerita, Pak. Ning pos rondo yo cerita, ning gawean yo cerita, ning masjid yo cerita, senengane mau cerita. Yang kedua, wal akil, dan orang yang berakal, orang yang cerdas. Yatahaddatsu anil afkari. Orang yang cerdas itu akan berbicara tentang ide, gagasan atau solusi. Kalau sudah ada bencana, terus solusinya apa? Kita mau jadi penonton atau penolong. Nah, ini kalau sudah mulai kita membicarakan solusi, ya, bagaimana kita menggalang donasi, kemudian siapa yang mau berangkat menjadi relawan untuk menyalurkan bantuan. Kalau yang kita bicarakan adalah itu, menandakan bahwa inilah pikiran besar. Ya. Ikhwati fillah, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ya. Yang ketiga, wal hakim, dan orang yang hakim, orang yang bijak sana. Yatahaddatsu anil qiyam wal mabadi. Orang yang bijaksana itu akan membicarakan nilai dan prinsip. Ringkasnya, kalau orang yang memiliki sifat bijaksana itu akan berbicara tentang apa hikmahnya kalau ada peristiwa. Ya, itu cirinya begitu. Sehingga ya, 3 kepribadian ini yang harus kita muhasabah diri kita. Kita termasuk yang mana? Sing gaweane cerita tok, ya Pak. Sing gaweane mulai mencari apa? Solusi, atau memang kita mencari solusi dan mengambil apa hikmahnya.
Maka Nabi sampaikan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, ya berkatalah yang baik, kalau tidak ya diam. Karena diam itu ya bisa menjaga diri kita sendiri, Pak. Kalau ibarat peribahasa Indonesia, diam itu adalah emas berharga. Diam itu adalah emas. Orang pinter diam menambah kewibawaan, itu Pak. Orang alim, ulama, ya. Kalau diam kan kita tambah wibawa. Ya, orang pinter kalau diam menambah kewibawaan. Nek wong bodoh diam menambah Pak. Wong nek pinter meneng tambah ketok wibawa. Nek wong bodoh meneng tambah ayo ora no sih. Wong meneng kok tambah bodoh. Wong meneng nek bodoh ora ketok bodone. Ya Pak nggih. Karena orangnya misterius. Wonge piye to? Mbuh wonge ngerti wonge meneng wae. Nek meneng ra ketok bodone, Pak. Lah nek ngomong lah ketok goblok itu. Lo nek wong bodoh saene menang. Terus kaya jenengan iki apike meneng. Ya Pak, bodoh kan orang nggak tahu kita nggak bisa diukur. Wongnya piye, nggak bisa karena dia diam, sulit untuk diketahui. Anak diam itu baik kalau memang tidak bisa berkata yang baik, tetapi kalau bisa berkata yang baik lebih baik ya, berkata daripada ya. Khotibillah teman-teman semua. Sehingga kalau ada bencana yang terjadi di Sumatera, di Aceh, di Sumut dan lain sebagainya, ini kan pengalaman yang mohon maaf ya menjadi hikmah untuk kita, ya, menjadi hikmah untuk kita ambil apa iktibarnya, apa pelajarannya. Sehingga orang kalau sifatnya adalah hakim, ya, bijak, sana dia akan pintar mengambil sebuah pelajaran. Maka itulah yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmah may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Allah itu memberikan hikmah kepada manusia, tapi tidak semua. Siapa orang yang diberikan oleh Allah hikmah, kebijakan, kebijaksanaan, maka itulah yang disebut utiya khairan katsiran, pemberian yang terbanyak. Orang itu disebut nikmatnya banyak, ya, bukan kok duwite akeh, omahe akeh, kos-kosane akeh, bojone. Ya, Pak. Orang itu disebut punya hikmah. Itu adalah mereka yang mendapatkan pemberian yang terbanyak. Orang disebut punya nikmat yang banyak kalau orang itu pandai mengambil hikmah dari sebuah peristiwa, pengalaman. Sehingga kalau ada pengalaman, ya, Abdullah bin Mas'ud menyebutkan as-sa'idu man itta'adha bi ghairihi was-saqiyu man itta'adha bi nafsihi. Orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa mengambil pelajaran hikmah dari pengalaman orang lain, dan orang yang celaka adalah orang yang mengambil pengalaman dari pengalaman dirinya sendiri. Maknanya bagaimana? Ya, seandainya ada pengalaman yang baik, ya mudah-mudahan kita. Tapi kalau pengalaman buruk, mudah-mudahan orang lain. Gitu. Misalnya nenek pengalaman tabrakan, muga-muga wong liya. Pengalaman kobongan, muga-muga wong liya. Pengalaman banjir, muga-muga wong liya. Tapi nek iso pengalaman tuku omah, muga-muga awake dhewe, ya Pak. Mundak gaji, muga-muga pengalamane awake dewe. Pengalaman cerai muga-muga wong liya, pengalaman nikah muga-muga awake dhewe, pengalaman nikah lagi muga-muga ustate Pak. Ya Pak. Pengalaman yang baik mudah-mudahan kita. Tetapi orang terkadang pengalaman itu yang diceritakan jeleknya Pak. Sehingga kalau ada orang yang bahagia itu orang yang mengambil pengalaman jelek orang supaya dia tidak kena seperti pengalaman mereka. Ada orang punya pengalaman kena penipuan, ya Pak, 800 juta, mudah-mudahan tidak kita, karena kita tidak punya uang 800 juta.
Ya, maksudnya tidak punya penipuan ya, berapapun lah ya. Mudah-mudahan ya orang lain saja ya punya pengalaman kena penipuan, mudah-mudahan diri kita tidak. Kalau ada kebanjiran yang mudah-mudahan ya orang lain ya, bukan kita. Maka ikhwati fillah arsyadakumullah ya. Maka apa yang kita bisa ambil hikmah dari bencana yang terjadi kepada saudara kita yang di sana, dan supaya membuktikan kita bahwa kita ini orang cerdas, yang mudah-mudahan jamaah Baitur Rahman sudah pernah berdonasi ya. Orang guru cerita kita taklim to ngaji ning ora infak, ini sudah pernah digalang donasi di sini Pak? Hah? Kok kompak wis apa urung gini? Sudah sudah donasi tuh? Sudah piro? Rahasia, orang ewe rahasia. Rahasia 20 juta rahasia. 2000 aja dirahasiakan lah. Biar kene mau ditulis neng donatur dengan ketok awake dhewe kan elek dhewe kan muhasabah ngono lho Pak ya. Watiwilah Bapak Ibu ya, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Satu, musibah itu datang karena ada yang mengundang. Siapa yang mengundang? Dosa. Ya, di surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apa saja yang menimpa dirimu adalah hasil karya dosamu. Sehingga kalau kita kena musibah itu jangan menyalahkan cuaca, jangan menyalahkan kondisi keadaan. Tapi karena kita orang beriman, faktornya pasti ada dosa yang dikerjakan. Dia ojo koyo menterimu, kok banjir Pak Menteri lah, udane terus. Kok bareng kemarau, gimana Pak Menteri? Karena udan. Nak koyo ngono dadi menteri mbok aku iso Pak. Enak banget nyalahke cuaca. Watifilah, bukankah dunia ini langit ditundukkan untuk kita kalau kita bertakwa? Dunia ini dan langit akan menjadi tempat balak penyiksa kita kalau kita tidak bertakwa. Watifilah wa ya'fu an katsir, dan sebagian besar dosa kita yang banyak itu diampuni oleh Allah. Sebagian kecilnya saja diambil kemudian dikembalikan dalam bentuk dosa. Seandainya semua dosa kita itu dikembalikan dalam bentuk musibah, tidak ada bahagia di dunia. Alhamdulillah Allah itu masih baik. Itu saja sudah begitu dahsyatnya sebuah musibah, padahal itu hasil karya dosa kita yang diambil kecil ya Pak. Sebenarnya kabeh dosane Pak, ngeri. Padahal ada dosane kan kathah, gitu. Dengan dosane kathah mboten? Mboten sah dijawab lho. Lan jenengan nyawang kula dosane ketok akeh mboten? Ora usah pekewo Pak. Polo dhewe. Kathah mboten? Ada, aku nyawang ke yo ngeri ya. Ora sing ngantuk-ngantuk itu dosane akeh banget ya. Iku ana wong pengajian kok wonge turu wae saking kabutan dosa. Itu melek wonge Pak. Dosane wis ilang ternyata. Watiwilah Bapak Ibu, faktornya dosa. Dua, ya kedzaliman. Surat Al-Ankabut ayat 40, fakullan akhadna bidzanbi. Maka masing-masing kaum itu kami siksa karena dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Ikhwatifillah, ada di antara umat yang Allah kirimkan hujan batu, ada yang kemudian ditimpa suara yang keras, ada yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah tidak pernah mendolimi manusia, tapi manusia itulah yang mendolimi diri mereka sendiri. Kedoliman itu mengundang, Indonesia ini kedolimannya banyak dari semua sisi, dari pemerintahnya, dari rakyatnya, banyak kedoliman yang harus segera kita hilangkan. Kalau tidak, bencana itu akan bertubi-tubi kepada bangsa kita ini. Ya. Indonesia itu banyak, ya, anak membunuh ibunya, bapak membunuh anaknya, ya, suaminya
selingkuh padahal istrinya salehah, atau suaminya sudah bekerja mati-matian tetapi istrinya yang selingkuh. Ada guru dolim kepada muridnya, ada murid dolim kepada gurunya, ada wali murid dolim kepada gurunya. Anak ditegur malah dipenjara, dolim betul betul. Generasi Z yang biaya gitu. Bisa awalnya digebuk karo guru ya biasa tau Pak. Jenengan dhisik kan beling-beling ta. Napa to nglaporke ning ngene mbokmu, cemen nek ngono iki Pak. Gebuk tompo-tompo nggih Pak, wong ade kadang ora salah kok nek gebuk kok. Dulu kan begitu Pak kita sekolah. Satu siswa kena semua Pak, termasuk saya yo kena Pak. Gebuk yo melu gebuk yo wis yo, adalah aku ora salah Pak. Sing salah koncoku. Guruku sing gebuk ijek urip Pak, alhamdulillah kula dongake panjang umur. Nah, iya Pak. Ora terus tak benci yo ndak, ini mendisiplinkan satu kelas Pak. Yang salah satu saya kena gebuk, wah guru kula nggak pinter Pak. Cara gebuke ora kaya jenengan. Niku napa sulak di sigar, dadi nek diboboke galer Pak, galere apik Pak bentuke Pak. Tak tamatke bentuke apik ya. Kena semua Pak, saya juga enggak apa-apa, tak lapor ke mbok kuno ya orang. Padahal yang salah saya tidak salah Pak, teman saya yang salah, tapi saya kena. Di generasi Z kita yang biaya ya Pak ya. Nah, dengan kita ya, bisa kita kena gebuk Pak. Aku kena masuk ke kurang. Ya Pak. Lewat bila Bapak Ibu rahimakumullah, kezaliman ya, pejabat mendolimi rakyatnya, ya sudah. Ini ngundang bencana. Ewatifillah yang kedua, tentu akan kita lihat bahwa musibah bencana itu terkadang mengenai kaum muslimin. Ya. Apakah itu Allah benci kepada kaum muslimin? Ya tentu tidak. Terkadang musibah itu adalah bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Sehingga Nabi bersabda di riwayat Imam Tirmidzi, "Innallaha idza habba qauman ibtalahum." Kalau Allah itu mencintai hambanya, Allah akan berikan musibah kepadanya. Inilah perbedaan antara sang kholik dan makhluk. Kalau makhluk nek seneng mesti ngei hadiah, tapi kalau sang kholik seneng dengan makhluk memberi musibah, orang bodoh. Jadi nek menungso seneng kali menungso, yo ngei hadiah, wajar Pak. Aku seneng karo sapa, ngei hadiah. Ya kan seneng. Ya betul. Ya Pak. Jenengan seneng kali kula jane nggih hadiah dan ini kita jenengan kali kula ora patek seneng. Wis rasa. Nah aku ya muda jenengan ora patek seneng kali kula. Wah aku ya ora tahu itu hadiah itu rahman kita ya jamaah ya udel-udel mantan. Ya Pak, wis suwe ya deh lah ya. Sing ora kur takmire jare kan. Ewatifillah Bapak Ibu arsyadakumullah, beda kalau Allah itu mencintai hambanya, Allah berikan musibah. Kenapa begitu? Karena urusan akhirat lebih berat daripada urusan musibah dunia. Seandainya tidak ada musibah yang mengenai kita, akan sulit bagi kita untuk bisa masuk surga mengingat dosa kita terlalu banyak Pak. Sehingga nanti kata Nabi, dosa kita di akhirat itu hilang. Ketika ditimbang, illa qalilan, tinggal sedikit. Nanti kita akan bingung Pak. Jane dosa koke ning barang ditimbang kok sithik ya, mergo wis dikelongi kali musibah-musibah itu. Allah lebih memperhatikan nasib kita di akhirat daripada di dunia ya. Qatifillah Bapak Ibu, maka faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Kalau kita ridho diberikan oleh Allah musibah, ya kita akan mendapat keridhaan Allah. Tapi kalau kita marah ketika diberikan musibah oleh Allah, maka disitulah kemurkaan Allah. Dan orang-orang beriman itu Pak, meskipun ini informasi dari teman-teman yang relawan di Sumatera yang sudah balik, tinggal orang-orang yang ngaji, yang mereka masih bisa senyum setiap hari meskipun sudah nggak bisa ngapa-ngapain Pak, karena arep apa? Omah Islam duwe, arep nyambut gawe ning endi? Duit orang nyekel. Guyang guyu mak. Ini orang mukmin luar biasa Pak. Kita mungkin belum tentu sekuat mereka, karena ujian itu akan menimpa orang yang imannya kuat. Sehingga kan faktanya gitu Pak, semakin tambah iman, semakin tambah ujian. Itu Pak, itu imannya tambah, ujiannya tambah. Mulai imannya rasa
Tapi jelasnya piye? Imane tambah, ujiane tambah, mula imane rasa. Nah, nanti ngawur nek ngene iki ya, Pak. Ya kalau itu titik ya aku ya padha jenengan. Ngopo imane tambah, ujiane tambah? Itu koma, Pak. Semakin tambah iman, semakin tambah ujian, semakin besar pertolongan. Itu harus menjadi prinsip kita. Pertolongan Allah lebih gede dari ujian yang diberikan. Pertolongannya semakin besar dan surganya insya Allah paling derajatnya paling tinggi ya nambe titik. Nek ngono kan insya Allah kan nek arep nambah iman kan ora masalah. Nek guru tambah iman tambah ujian, oh aku merasa tambah. Ya wedi to, Pak. Imane cilik-cilik wae, ndak ujiane ndak gede kan gitu. Tapi kan pertolongannya lebih besar dan derajatnya di surga akan lebih tinggi. Namanya ujian orang beriman itu mesti banyak, Pak. Karena di surat Al-Baqarah kan sudah jelas ya, ayat 155 walana buluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i ila akhir ayat. Itu ayat yang untuk kita, Pak. Orang beriman itu ujiannya takutan, ya Pak, kelaparan, sulitnya mencari nafkah, ya Pak, sulit, berat, ya, kehilangan nyawa, kehilangan harta. Ewatifila, namanya cobaan itu mesti banyak. Kalau sedikit namanya cobain. Ya Pak, ya. Nek cobaan mesti oke. Nek sidik senenge cobai. Ingin cipi lho, Dek. Jenengan tuku jeruk ya nyoba ya siji. Kowe ngoncaki 10 sare bandem sing dodol jeruk jenengan. Ya to, Pak. Memang cobaan itu mesti banyak, ya. Ewatifillah arsyadakumullah. Sehingga ya musibah jangan sampai kita mungkin wong Aceh, wong Sumatera kena adab wah jenengan kuwalen nek ngomong ngono kuwi, Pak. Sudah tidak ada istilah adab kalau bagi kaum muslimin adanya musibah atau bencana. Qatibilan syadakumullah karena mungkin iman mereka lebih kuat. Mungkin kalau kita tidak kuat diberikan ujian sebesar itu. Maka apa yang bisa kita kerjakan untuk saudara muslim kita di sana ya, dan saudara sebangsa dan tanah air kita ya berdonasi, ya, kirim relawan dan tentu ya kirim doa. Qatibilan syadakumullah. Kalau memang dosa itu mengundang bencana, bagaimana kalau kemudian tempat wilayah yang lebih banyak dosanya justru malah terlihat aman-aman aja? Daerah-daerah yang minoritas muslim, sedikit masjid, tidak ada taklim, banyak orang kafirnya, kok malah aman-aman aja. Sementara Aceh yang orang bilang katanya Serambi kota Mekah kok malah kena banjir. Nah, yang terus piye deh gitu. Pak. Deh. Wah, mendeleng tok ngene wedi ya. Ngono kuwi terus piye? Jarene bencana datang karena dosa, tapi kok tempat-tempat yang banyak dosanya lebih banyak dosanya dari Sumatera dan lain sebagainya karena mereka mayoritas adalah muslim kok malah aman-aman saja. Ya faktornya kan istidraj. Nikmat yang mencelakakan. Lah beda, Pak. Allah itu kalau sudah di titik kebenciannya kepada hambanya, Allah buka semua pintu nikmatnya. Surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kalau mereka sudah meremehkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, menyepelekan Allah, disuruh ibadah enggak mau ibadah, ya sudah, semua pintu nikmat dibuka. Gitu, Pak. Semua pintu nikmat inilah yang ditakutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ma'ahsya alaikumul faqra. Saya itu tidak pernah takut kalau umatku miskin. Nabi saya ngendikan ya, Pak. Orang wedi nek jamaah Baitur Rahman marat ora wedi. Nabi saya ngendikan ya, Pak. Saya tidak pernah khawatir nek jamaah Baitur Rahman melarat. Ora wedi. Jenengan dhewe kira-kira malah wedi mboten nek marat. Wedi, 30 tahun malah tok cek wedi. Wis kulino ta jane iki Pak. 30 tahun malah tok cek wedi gitu. Walakin ahsya alaikumut takatsur. Yang ditakutkan Nabi adalah kalau umatnya sudah kaya, bermegah-megahan, berlomba-lomba, flexing dan lain sebagainya. Karena itulah yang mencelakakan umat-umat sebelumnya, Pak. Banyak umat yang celaka sebelumnya faktornya karena nikmat yang diberikan semua. Di Allah tuh kalau benci malah memberikan nikmatnya di semua diberikan. Orang kalau sudah kaya, Pak,
rasa butuhnya kepada Allah itu berkurang karena semua sudah dimilikinya. Omah duwe, mobil duwe, duit oke, bojo oke, ayu oke wae. Jone ayu, anake pinter, usaha lancar, gaweane dolan. Kayak seperti ini kan kita kadang nggak mampu. Kalau sudah nikmat diberikan semua kok, hidup kok lempeng-lempeng aja, nggak ada masalahnya, ya. Tapi kalau orang itu diberikan oleh Allah banyak ujian, ya, apa yang terjadi? Sering ke masjid, sering berdoa, sering tahajud, nangis-nangis nek donga. Melu pengajian ini mergo susah-susah. Ya, aku iso niteni, Pak. Sing melu pengajian ya apa wong sugih jarang. Ya ana Pak ning 1 2 3 ngono wae. Liyane iki ya mergo mumet, ditagih hutang gitu. Paduro bojo. Ki wong yang guyu lho Pak. Aku jane paham iki sing teko pengajian modele ngono-ngono kuwi. Kadang pengajian rampung sik Ustaz ada waktu. Wah, ngene iki Pak, paling marah sambat. Aku mau ngisi esuk ya ngono ki wae iki ada waktu jane jadi tidak ada jane. Ya peke wong ya ada. Nah urung yo ki mau, aku yakin sing teko mesti wong di masalah. Kaya sing madhep ngulon ngalor ngidul iki. Ya orang bermasalah ya. Tapi kan karena kita diberi masalah musibah, kita dengan masjid dekat, dengan taklim mau datang. Coba nek jenengan aku rasa jenengan dengan jujur Mas. Aku itu ditokan, kalau isi pengajian Baitur Rahman, moh 300.000 tok nggo apa. Tahun sudah mau ganti 2026 kok. 300.000 apa? Aku duwe 300 juta gitu. Ngono kuwi gandeng aku ra duwe ya angkat. Jadi mangkat atau waduh melarate ya Pak ya. Ya ora. Ikhwati fillah wabarakatuh bahwa satu istidrat yang kedua memang di sinilah surga mereka. Nabi bersabda ad-dunya sijnul muslim wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Kan cetha Pak. Ora cetha piye wong. Kalau mereka orang-orang yang bermaksiat, apalagi mereka non muslim ya kafir, kok mereka bahagia, lebih banyak sehatnya, lebih banyak uangnya, ya surga mereka di sini. Di sinilah surga mereka. Di sini bukan surga kita Pak. Di sini adalah penjara kita. Bapak Ibu krasa mboten nek jenengan ning donya kaya di penjara, krasa mboten? Nah, itu sing kidul nak krasa Pak, kurang perasaan wong Pak. Nah, aku krasa Pak. Ning donya iki ndak bebas kita Pak. Banyak hal-hal yang Allah haramkan juga kepada kita. Ya kan? Nggak seenaknya diri kita bebas, tidak bisa. Judi ora itu, mendem ora itu. Jangan nek ngerti bir mungkuk kuning itu pengen ora? Pengen ora kowe Pak? Ora pengen. Oke ora jujur apa masalah ya. Ciu, oh ciu nek ciu bekonang ya pahit. Murah 8.000 sak botol aku wae. Ya sing kuwi lho vodka tequila kan delok saus. Pengen aku Pak. Ning kan ra etuk Pak. Nembe di penjara ngono ki ra etuk. Itu minuman yang menggambarkan orang sedang bersenang-senang. Orang minum itu kan fungsinya 4. Menghilangkan haus, makanan terbaik, obat terbaik, dan simbol orang bersenang-senang. Sehingga di akhirat besok akan diganti Pak. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, kan begitu. Siapa yang takut pada Allah atas kebesarannya dan mau menahan hawa nafsunya, jadi yo pengen ngono-ngono ini kan ra etuk Pak. Sok diganti ning akhirat ada sungai khamar. Ora gur ngombe Pak, seluluk. So insyaallah nek kaliku karo kalimu gathuk tak ning omahmu tak tak ampiri. Renang bareng ning sungai khamar Pak. Ora gur ngombe, seluluk. Nggo ngijoli penjara kita di sini nggak boleh minum itu. Kalau orang minum kan 4 Pak. 1, menghilangkan haus. Di surga ada sungai air jernih. Minuman ada untuk makanan terbaik, susu. Di surga ada sungai susu. Kalau untuk masalah obat, madu yang terbaik untuk minuman. Maka di surga ada sungai madu. Tapi kalau untuk senang-senang Pak, Omer. Di dunia ini orang senang-senang yang diskotik misalnya, itu senang-senang Pak. Kan mungkin
anu obok teh kampul enten neng he kowe yang diskotek kok teh kampul kang jahe orang ono deh orang seneng itu ya bir itu gitu ya iya itu simbol kesenangan nggak bisa diwakili kecuali dengan khamr. Tapi di dunia memang nggak boleh. Ini bukan tempat senang-senang di sini Pak, di sini tempat untuk cari bekal senangnya di sana kan gitu. Nah, jadi kan yang diskotik arek mesen apa teh neng pengajian bae kowe iki ya Pak. Biasanya tangan saya kok ganti ya enggak tahu saya ini Pak. Oh iya wes ya apa waktu bilang Bapak Ibu ya nggak boleh gitu mendem raito selingkuh raito ora iso beda ya kita jane yo pengen ning ora iso mergo ya kuwi selingkuh kudu nganggo syarat nek wedok syaratnya kudu ayu nek wong lanang ora kudu bagus ya ta Pak jenengan iki elek-elek ora masalah karena nek didit ya malah selingkuh lah jenengan gitu nek wedok syaratnya kudu ayu sapa sing selingkuh mang dolan sing ayu sing elek apa sing gelem tapi ya ade mau dite oke ya bisa selingkuh ning gandeng kita wajah-wajah randit ya alaman itu rupane elek randit cisan sing gelem sapa ki wae repot kote villa baik mah yang ketiga adalah orang muslim meskipun di dunia lebih banyak cobaannya daripada orang kafir apakah nggak bisa bahagia masih bisa loh Pak. Sehingga Nabi sampaikan paling tidak ada 3 cara supaya orang mukmin yang pasti kena musibah apalagi kualitas imannya tambah yang musibahnya tambah akan tetap bisa bahagia dengan 3 cara. 1 ungdur man huwa asfala minkum, lihat orang yang di bawahmu. Jadi awak dhewe nek misale kena musibah, kena masalah ya uang-uangi masalah beda-beda tapi rasane itu akan tetap bisa bahagia kalau kita melihat orang yang di bawah kita. Lebih banyak orang yang lebih sulit ekonominya dari kita, lebih banyak orang yang lebih sakit daripada sakit kita. Itu kalau kita lihat yang ke bawah, kebahagiaan masih bisa dihadirkan. Ya misalnya awake dhewe uripe mumet, jenengan mumet mboten niki mumet mengantuk jenengan itu ya padha wae ya Pak. Wong mumet ya gampang hilang, gampang Pak, meskipun wonge mumet. Sehingga ya titik kebahagiaane wong mumet nek ketemu wong sing luwe mumet. Nah iki status sampai kita ya Pak. Titik kebahagiaane wong mumet nek ketemu wong sing luwe mumet. Nah jenengan mumet kok nek ketemu sing luwe mumet wonge jenengan mumet ilang. Mula bar pengajian iki nek wis rampung salat isya kowe golek tanggamu sing luwe mumet, nak mumetmu ilang deh. Ternyata nek sing luwih mumet tinimbang aku ya Pak. Nah aku ya tak golek kok Pak. Sing luwih mumet tinimbang aku ternyata oke ya Pak. Sehingga kalau kita lihat yang di bawah ini lebih banyak orang-orang yang lebih susah daripada kita. Jangan mengeluh Pak. Kita masih bisa bahagia meskipun musibah kita ya besar. Yang kedua, sedikitkanlah keinginan. Sedikitkan keinginan di dunia ini. Keinginan kalau semuanya bisa didapatkan, nikmatnya hilang. Dunia lucu masalah. Orang kalau sudah di puncak nikmat dunia, semua bisa dibeli, ya jenuh juga akhirnya. Ya, sehingga di dunia ini malah kalau kita pengen bahagia, sedikitkanlah keinginan. Mengingat kita juga nggak bisa semua dibeli. Ya, surah banyak keinginan. Pengen mobil ora pengen. Pengen di rumah gede ora pengen. Ora didit. Wis didit kepinginane akeh remuk nek ngono kuwi Pak. Lah misalnya jenengan didit ya tok loske duitmu tok nggo tetukan ya tetap hilang bahagia Pak. Jenuh orang di dunia ini Pak. Makanan semua sudah dirasakan, bingung arep madang, jelek kabeh. Sampai di pemakan kan kita enak urung tahu mangan. Nang bareng kerep dadi itu tidak enak. Saya tahu mangan bakso ya rumah sana bakso ya enak nih bedino bakso ya jelek itu ya kadang begitu. Maka para ulama itu kalau di pagi hari ditanya
Syekh hari ini gimana kondisinya, bahagia atau tidak? Bahagia. Apa yang membuat jenengan bahagia, Syekh? Itu kata beliau ya, yang semua orang Islam bisa, yang semua jamaah Baitur Rahman ya bisa. Apa itu, Pak? Alhamdulillah tadi pagi saya kencing masih lancar. Ini standar ulama yang boleh bahagia ini nguyuh cik lancar, berarti bahagia. Ya betul. Oh, nek kafe wong nak nguyuh to, Pak? Lah iya. Lancar ora nek nguyuh iso? Lancar, prostatnya aman betul? Aman. Ya alhamdulillah. Bahagialah. Di sana banyak orang yang anjenengan duitnya telung koper, petang koper ra iso nguyuh, bledos ngutang muar ngapa. Ada orang nggak bisa BAB dicarikan jalan lewat apa? Iya, neng lempeng, neng perutnya itu, Pak. Jadi dengan BAB lancar, orang tahu syukur. Iya, standarnya ini saya penting nguyuh cek lancar, bahagia. Gitu, Pak. Jadi standarnya itu biar orang kata beliau ya biar sama. Semua orang kan kencing, Pak. Jadi kalau pagi hari kencing masih lancar sampai malam lancar terus, ya sudah bahagia. Orang bahagia dia nguyuh lancar. Dengan duitnya oke, rasa nguyuh harus ngopo. Ya. Yang ketiga, jangan merasa memiliki. Orang kalau di dunia ini tidak merasa memiliki apa-apa, kalau kehilangan apa-apa ya tidak kecewa. Sehingga kalimatnya Abdullah bin Mas'ud, kullu wahidin fi hadhihi dunya dhaifun wa ma'indahu qardun. Semua orang di dunia ini adalah tamu, dan semua yang Allah berikan adalah titipan, pinjaman. Semua tamu harus dipulangkan, semua pinjaman harus dipulangkan. Gitu, Pak. Di dunia ini kita nggak punya apa-apa, kita lahir juga nggak ada yang bawa apa-apa. Sehingga kalau kita punya apa, itu bukan milik kita, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Aceh kalau tidak punya prinsip seperti itu stres, omailah sampai ini mati, mobilnya keli kaya dolanan loh, buang dulu. Neng kene golek mobil tuku ra iso, neng kono keli kabeh. Itu kalau dia merasa mobilku, sapiku, omahku, duitku, bojoku hilang kabeh, stres, Pak. Tapi kalau dia tidak merasa memiliki, ya ada saat di masa sedihnya akan cepat segera kembali normal. Nah, tidak merasa punya. Omahmu hilang toh, dudu omahku. Gitu, Pak. Duitmu hilang, dudu duitku. Kan gitu, Pak. Lah rumah kita kan bukan dudu omahe dhewe. Gitu, Pak. Ya, duitmu ya dudu duitmu dhewe. Bojomu ya dudu. Lah bojone sapa kuwi? Bojone sapa? Oh, silian, Pak, silian. Mau barang silian ya di rumah sing sae, ya, Pak. Itu barang silian, nek masak ada luar sana, Pak. Ya, ada masa akan diambil oleh Allah. Sehingga kalau kita tidak merasa memiliki, ya insya Allah tidak mudah kecewa karena tidak merasa punya. Intinya lagi kehilangan duit ya dudu duitku, kehilangan omah ya dudu omahku. Maka orang-orang mukmin itu ya bisa bahagia meskipun kena bencana yang mereka masih bisa senyum karena keimanan mereka. Ya. Kemudian yang keempat, ikhwati fillah, bahwa terkadang musibah datang karena faktornya kurang ibadahnya kita. Ketika Allah ingin kita berada di derajat surga yang tinggi, maka di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, innal abda idza sabaqat minallahi manzilah lam yabluha bi amalihi. Ada hambanya Allah itu diinginkan Allah yang punya hajat, punya keinginan. Apa itu, Pak? Dia akan dimasukkan surga yang tinggi, tetapi lam yabluha bi amalihi, amale kurang. Allah sing kepengin ora awake dhewe, Allah, Pak. Ning kadang jenengan kadang nek duwe standar surga kan kadang ora dhuwur malah. Kalau surga pengen tak pengen, ya sing ngendi ya sing penting surga lah ngono kuwi. Iki Allah sing pengen surgamu dhuwur. Kalau Jamaah Baitur Rahman ada orang yang di Jamaah Baitur Rahman ingin dimasukkan surga yang tinggi. Yang nomor berapa, Pak, kira-kira jenengan? Firdaus. Surga Nabi, Pak. Jangan pengajian ngantuk turu nek surgane padha Nabi, kira-kira nabimu ridho apa ora? Iki prestasimu apa pengajian turu surgane padha aku.
Tapi ya mbok nek kebejan ya mbok ya Pak nggih. Bejo jenengan jawab itu Rahman aja pengajian turu ning surgane omahe jejer Nabi. Seneng mboten? Seneng jenengan seneng nabimu sing ora seneng. Ngopo ngene. Waktu bilang Bapak Ibu arsyadakumullah ya, ada orang yang diinginkan Allah masuk surga yang tinggi ya, bahasa saya ya, nomor loro lah, nomor loro wahai siji ya kuwanen ya Pak. Nomor dua, tapi wong elit-elite amale kurang, sholat tahajud jarang-jarang, sholat Tuhane hilang, maca Qur'ane ya kurang, nek sedekah 2000-an tok. Ya, kaya sapa iki, Pak? Angger wong diglok berarti iki, aku niteni karo ngene iki. Happy berarti. Ya, Pak. Sedekah 2000. Kuwi nek ditoke ngantek-entek ajale, nek guru semono masalah wong duwe, Pak. Nek kecuali wong emang duwene guru 2000 nang dompet di 2000 itu sudah 100% dia sedekah, tentu nilainya akan besar. Wong ditoke nang masjid nggawane mok 2000. Ya, Pak. Biasa nang masjid jarang godit, Pak. Wong wis sarungan kaosan mesti wong upil, Pak. Lah diteleng ngendi duitmu? Kecuali jenengan ngambil peci nasional iso selempet kayak gini. Kukuke kaya aku bunder ngene iki, kaosan, sarungan aku iki. Wong udil iki aku. Masjid ra tau godit. Ya tapi ngokop. Nek butuh aku lho Pak, aku ra sarungan lah kok. Kathok iki iso selempet ke duit akeh. Ya Pak. Ya. Ikhwatibillah Bapak Ibu, kalau itu dibiarkan dan ajalnya habis, tentu makom yang tinggi di surga tidak bisa diraihnya. Padahal Allahnya yang ingin hambanya itu masuk surga yang nomor 2, tidak asal surga. Nah bagaimana kemudian itu ya, kata Nabi ada 3 nanti. 1, ibtalahullahu fi jasadihi. Allah akan berikan sakit kepada badannya. Sakit kepada badannya akan diberikan penyakit, apalagi masih muda orangnya, Pak. Nah kita tua sakit ya karena disfungsi organ yang semakin lemah. Tapi G6 orang gula, kolesterol, ya padahal ya sama masjid ya. Terkadang sakit-sakit yang itu ya itu bisa membuat kita terangkat derajatnya karena faktor sakit lah. Kalau kita tua sakit ya udah. Wong samsaya tuwa nggih samsaya gampang. Loh. Nek jenengan cek nom dhisik Pak, umur 17, 18, 19, 20 ngantek dhuwure selawe. Nek kumpul kanca sing dirembuk napa? Pak, cek urip ora jenengan ya. Kelingan ora dhisik nom-nomane jenengan lho. Umur-umur selawe mudhun lho Pak. Nek ketemu kanca masjid, sing dirembuk apa? Ya wedokan ya Pak. Lah ya ini usia mau nikah lho Pak. Lah saiki umure nek 5 swidak 5 nek ketemu kancamu apa rembug wedokan? Ora. Sing dirembug yo boyokmu lara apa ora? Dengkulmu linu apa ora? Kringingen nek arep ngadeg angel. Sing dirembuki wis hal-hal berkaitan dengan sakit. Maka kalau istilahnya dokter Ait Al-Qarni ya terkadang kita dicambuk hatinya. Karena ibadah kita kurang, ya, maka kita diberikan sakit oleh Allah untuk apa? Diberi banyak pahala. Kalau kita sholat, misalkan kita sholat, ya 15 menit lah paling lama. Kalau kita sakit, Pak, itu kadang tidak hanya 15 menit, Pak, tidak hanya sehari, bahkan tahunan. Sehingga, ya mohon maaf, berdamailah dengan sakit kita. Biar kita di dunia masih bisa bahagia, karena ada sakit yang tidak akan sembuh, ada sakit yang nanti akan dibawa mati, dan itu nanti ya di dunia nggak enak Pak. Namanya musibah itu anehnya begitu Pak. Orang kena musibah susah, bingung, anyel, iya Pak, tapi sok nek wis musibah berlalu nyeritak gini marem mudeng pora wong-wong gini gitu, mudeng pora jenengan itu Pak. Nek pertama kita kena musibah wah susah ya, itu Pak. Nanti kalau sudah karena musibah itu Pak diciptakan Allah semua besar, tidak ada istilah musibah kecil, betul. Semua musibah gede. Allah itu tidak menciptakan sesuatu kecuali dari kecil menjadi besar, kecuali musibah.
musibah itu besar tapi lama-lama kecil. Nah gitu. Nah semakin besar musibahnya benek nyeritake marem. Itu delok wong sing sukses-sukses sing dhisik geblangsan kuwi Pak. Saiki nek sukses nek cerita piye? Wah, karo gitu Pak. Ya nek ora tau kena musibah sing gedhe cerita apa? Bismillah, uripe datar-datar tok ngono lho Pak. Tapi kalau dhisik sekolah mangkat kudu mlaku 20 kilo. Ora tau sangu kadang ra cukup, kadang sangu iso nggo tuku madang tapi ra ngombe, ngombe tapi ra madang. Iki aku Pak aku ya. Nah aku sangu sekolah. Nah aku tuku maem ra iso ngombe, nek tuku ngombe ra iso. Nah, akhirnya apa? Ya tuku maem ngombene ning masjid banyu keran. Alhamdulillah jek sehat saya ini Pak. Ceritane marem paling dhisik nglakoni niki ya. Ngono ki susah. Ngerti kancaku iso do madang. Madangnya pindho to Pak istirahat itu nek sekolah. Aku pisan tok. Pertama ngelelet, aku ngono ki jek juara siji lho Pak. Bayangke nek aku madangku iso ping pindho juara piro aku men siji. Ya lha. Masyaallah. Ya Pak, nyeritake kan marem Pak. Omahku kebanjiran dhisik, sapiku mati. Ning dhisik nglakonine, ya. Ning bareng sok nek berlalu, itu nanti nyeritakake nek marem. Mula jenengan kali kula nek ketok musibah gedhe iki yo enek eling-elinge. Siji pahalane gedhe, sok nyeritakake nek marem. Mudeng ora jenengan karo mulai. Wis ngono kuwi ya Pak. Sehingga kalau kita diberi sakit, ya bismillah itu nanti pengangkat derajat. Yang kedua, ibtalahullahu fi malihi. Allah akan berikan musibah berkaitan dengan hartanya. Hartanya hilang. Ya di Sumatera ya itu. Somai kelebon lumpur, dan lumpur itu kalau sudah terlalu lama mengeras ya, kayak botol toh Pak. Piye omahe? Ya rusak. Ya. Ini kalau dia kehilangan rumah, kehilangan sapi, kehilangan uangnya, kehilangan mobilnya, itu kalau sabar dihitung sedekah senilai berapa yang hilang nominal gitu loh Pak. Ya kayak jenengan misalnya tahu kehilangan duit, jenengan pun tahu kehilangan duit apa betul? Orang tahu duit kok kehilangan. Lu mau jenengan tahu kehilangan duit piro? Nek napa sabar kan ya padha karo dihitung sedekah lho Pak. Ya misalnya jenengan jamaah Baitur Rahman kehilangan motor, jenengan wae nek aku aja motor tak ngisi pengajian. Ya Pak, ya ora adil ya wis ya kabeh. Umpama nek kehilangan motor, ya kula nggih jenengan. Motor napa? Aja enmek kutekku. Motormu wae. Vario Pak ya. Apa motormu Pak? Ayo, motormu kehilangan. Bisa tukune piro? 20 yuta. Niku nek sabar dihitung sedekah 20 yuta. Niku istilahe ya sedekah sing dipaksa. Ngono lho Pak. Lah bedina kurang mlebu masjid 2000. Lah Allah pengen surgamu nomor loro 2000. 2000 ning omahe 5000 ya ana ora ya 2000. Ya wis, pecut kalih Gusti Allah Pak. Ilang 20 yuta mergo montore lah. Nah tinggal jenengan itu Pak milih piye sebab itu dihitung sedekah. Sedekah karo sapa? Maling. Nah, jenengan sedekah karo malah tinggal pilih sedekah kali maling mau sedekah kali ustaz. Monggo. Pilihan di tangan panjenengan ya aku kurang ngandani tok nek pengen sedekah karo ustaz nggih motorku NMAX 6181 SN tendeli opo. Yang terakhir adalah au ibtalahullahu fi waladihi. Musibah yang mengenai anak-anaknya. Tentu kehilangan anak, nyawa mereka akan lebih besar musibah itu daripada sekedar kehilangan rumah dan harta mereka. Atau anak-anak yang ditakdir oleh Allah kondisinya cacat fisiknya atau mentalnya. Tentu merawat anak-anak seperti ini kan berat, dan itu mengangkat derajat dan besok masuk surga tanpa hisab, karena sudah cukup kesabaran Bapak Ibu yang memiliki anak yang tidak normal itu ya, sebagai penguji yang berat di dunia, di akhirat tidak akan disusahkan lagi di urusan padang mahsyarnya. Ya, begitu Bapak Ibu sudah azan ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari musibah ya, maka perbanyaklah ibadah ya, perbanyaklah istighfar, banyak-banyak kita minta ampunan ya
kemudian banyaklah kita sedekah, banyak amal-amal yang akan menolak balak sebetulnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan untuk beramal soleh ya, dan dijarangkan musibahnya. Barakallahu fiik wa akhiru alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.